Banyaknya keingintahuan seseorang akan urusan orang lain dan dia tidak ada hajat di situ. Baik itu perkara agama seseorang atau perkara dunia seseorang. Ini lebih parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dakwah Islam secara umum yang kita sampaikan kepada orang lain, entah itu ulun sekarang lakukan ke pian semua atau pian juga nanti praktekkan ke keluarga pian masing-masing, itu tidak keluar dari tiga perkara besar dalam dakwah Islam. Apapun yang kita ceramahkan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan kepada orang lain sebagai nasihat, maka tidak keluar dari tiga perkara ini. Entah itu ia perkara akidah, yaitu rukun iman, dan di dalamnya tentunya ada bahasa yang cukup mendalam berkaitan dengan tauhid. Yang kedua ada ibadah berkaitan dengan rukun Islam, walaupun tentunya fokus bahasannya di luar dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, agar kemudian seseorang memiliki akhlak yang mulia dan kemudian dia memiliki adab berinteraksi kepada orang lain berdasarkan akhlak mulia yang dia miliki. Ceramah siapapun atau apapun yang pian akan nasihatkan kepada orang lain berkaitan dengan Islam, semua pasti akan merujuk kepada tiga perkara ini. Entah itu perkara akidah, ibadah, ataupun kemudian perkara muamalah berinteraksi kepada orang lain. Dan tentunya kalau kita istilahkan ia layaknya sebuah rumah, maka perkara akidah itu adalah pondasinya. Kemudian rumah itu dengan bangunannya ia adalah tentunya ya rumah tersebut. Berkaitan dengan tazkiyah nufus, pengsucian hati dan jiwa, itu pelengkap, penyempurna, finishing yang luar biasa dari rumah tersebut hingga ia terlihat cantik, indah dan bagus.
yang kita akan bahas pada kesempatan Jumat kali ini poin yang terakhir. Bukan berarti kemudian ulun menyampingkan perkara akidah, insyaallah asatidzah yang lain pun menyampaikan. Bukan berarti kemudian kita menyampaikan perkara ibadah, ini harus dibahas di pengajian-pengajian umum, tidak cukup untuk kemudian hanya satu khutbah. Perkara tazkiyatun nufus, pensucian hati dan jiwa, berkaitan dengan adab dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Di dalam semua kitab hadis, bab ini pasti dibahas, tapi pasti yang paling akhir. Mereka akan kedepankan dahulu untuk membahas akidah, kemudian mereka akan lanjutkan dengan perkara ibadah, baru yang terakhir mereka akan menyampaikan pada kita semuanya perkara tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, karena ia penyempurna. Jamaah rahimakumullah, satu hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa. Bagaimana kemudian kita seharusnya menjadi seorang muslim yang baik? Dalam sebuah riwayat disebutkan, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama menyebutkan hadzal hadits 'azimun wa huwa aslun kabirun fi ta'dibin nafsi wa tahdzibiha. Ini hadis luar biasa agung. Hadis ini menjadi pondasi yang sangat besar, pondasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk semua kita. Mendidik diri ini agar menjadi manusia yang terbaik, mensucikan hati dan jiwa ini agar menjadi muslim yang lebih baik. Wasiyanatiha 'anil radha'ili wan naqais, dan hadis ini adalah pondasi yang sangat kuat dan paling agung dalam menjaga diri seseorang dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara-perkara yang hina, dan bisa mengurangi kesempurnaan kita sebagai seorang muslim. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan, hadzal hadits aslun min usulil adab. Kata beliau, hadis ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip adab. Adab dan akhlak maknanya kurang lebih sama, yaitu perilaku. Tapi kalau kemudian kita ingin memecahnya, akhlak lebih kepada sifat yang melekat pada diri ini. Dan adab adalah hasil dari akhlak tersebut kemudian kita gunakan untuk berinteraksi pada orang lain. Jadilah ia adab. Tapi jika disebutkan secara terpisah, maka ia satu makna. Yaitu bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki adab, perilaku yang terbaik. Entah itu untuk menghiasi diri ini sendiri dan kemudian untuk berinteraksi kepada orang lain. Berkata Imam Hamzah Al-Kannani rahimahullah, kata beliau, hadzal hadits thuluthul Islam. Hadis ini adalah sepertiga dari agama Islam. Kita sebutkan tadi di awal. Siapapun yang berceramah, siapapun yang menyampaikan ceramah, atau pian semuanya di luar sana kelak menyampaikan nasihat kepada orang lain, tidak akan keluar dari tiga perkara ini. Entah itu perkara akidah dan di dalamnya ada tauhid yang cukup mendalam. Yang kedua perkara ibadah, dan yang ketiga tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa dengan memiliki akhlak yang mulia dan adab yang baik ketika berinteraksi kepada orang lain. Makanya beliau menyebutkan hadis ini sepertiga agama Islam. Kemudian secara umum para ulama menyebutkan keterangannya adalah bahwasanya min jumlati mahasinil islamil insan wa kamali imanih tarkuhu ma la yahummuhu min syu'unid dunya sawa'un min qaulin aw fi'lin. Keterangan untuk hadis ini secara singkat, bahwasanya di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, sempurnanya iman seseorang, karena kita tahu iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut terlalu banyak. Contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti timbangannya nanti di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Kata Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurnanya seorang mukmin dalam imannya ialah orang yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Artinya iman seorang bisa sempurna dengan ketaatan tentunya yang dia lakukan. Tapi manusiawi ya, semua kita pun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara tanda baiknya keislaman seseorang dan sempurnanya imannya, kata para ulama, tarkuhu ma la yahummuhu min syu'unid dunya. Dia meninggalkan segala perkara yang tidak penting untuknya dari urusan dunia. Kita akan sebutkan nanti, bahkan juga dalam urusan agama. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Anda ingin menjadi muslim yang baik. Anda ingin menunjukkan bahwasanya Islam Anda baik, iman Anda sempurna. Tinggalkan perkataan, tinggalkan perbuatan yang tidak penting untuk Anda, yang tidak berarti untuk Anda, yang tidak bermanfaat untuk Anda. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, kata beliau, wala siyama kathratul fuduli fima laysa bil mar'i ilaihi hajah min amri dini ghairihi wa dunya. Apalagi banyaknya keingintahuan seseorang akan urusan orang lain dan dia tidak ada hajat di situ. Baik itu perkara agama seseorang atau perkara dunia seseorang. Ini lebih parah lagi. Bagaimanapun urusan seseorang, entah itu urusan agamanya atau urusan dunianya, dan itu tidak penting untuk Anda ketahui, nggak usah pengen tahu. Kita hanya menilai orang dan orang pun akan menilai kita secara zahir saja. Yuk, alhamdulillah sama-sama kita menjalankan salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah kita kaum muslimin. Apakah kemudian di luar itu dia nggak pernah salat sunnah? Nggak, bukan urusan Anda. Apakah di luar itu kemudian dia nggak pernah bayar zakat? Bukan urusan Anda. Apakah kemudian dia tidak pernah bersedekah? Bukan urusan Anda. Ini adalah urusan agama. Atau juga dalam urusan dunia. Pekerjaan dia apa ya? Kok rumahnya sebesar itu? Apa urusan Anda? Bisnisnya apa ya? Bininya berapa ya? Kok gitu? Nggak ada urusan Anda dengan orang tersebut. Itu dalam urusan dunia. Tinggalkan. Anda nggak perlu tahu. Zahir dia sama seperti kita muslim. Kemudian ada satu perkara ibadah yang tidak mungkin kita sembunyikan. Alhamdulillah kita kaum muslimin saling menghormati kita satu sama lain. Di balik itu bukan urusan kita, tinggalkan. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kata beliau, wala siyama kathratul fudul. Apalagi misalnya seorang itu selalu ingin tahu urusan orang lain. Anda akan terjerumus ke banyak kesalahan ketika Anda mulai selalu ingin tahu urusan orang lain. Entah itu urusan dunianya ataupun urusan agamanya. Orang kalau misalnya selalu ingin tahu dan akhirnya tahu. Biasanya kalau selalu ingin tahu, dia betul-betul akan cari tahu. Bahkan mungkin akan tanya sana sini. Jangankan kita ya. Anda baca di banyak literatur tua, kitab-kitab para ulama, Anda misalnya ingin mencari kesalahan seorang sahabat Nabi Muhammad, Anda pasti dapatkan. Anda ingin mencari satu kesalahan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Anda pasti dapatkan. Tapi apa gunanya? Gak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan mereka surga. Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni mereka semua. Ketika kita mendapatkan kesalahan mereka, apakah manfaat untuk kita? No, malah menjadi buruk untuk kita. Bahkan bisa jadi rasa hormat kita kepada sahabat fulan tersebut akan berkurang. Minimal berkurang. Makanya kata Syekh bin Baz dalam fatwanya, tidak perlu terlalu masuk dalam perseteruan yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena Anda akan mendapatkan kesalahan mereka. Karena kala itu mereka berijtihad, ijtihad mereka salah, mereka tetap ada pahala. Toh kemudian mereka sudah Allah ampuni, dan Allah janjikan mereka semuanya surga. Nabi Muhammad meninggal kala itu dan belum meninggalkan 140
14.000 kurang lebih sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin nggak punya aib seorang sahabat, dia manusia kok. Tapi apa gunanya? Apalagi cuma tetangga kita. Apalagi kemudian cuma teman sepengajian. Tinggal utus 1-2 orang, tinggal nanya sana sini beberapa orang, niscaya Anda akan dapatkan info tentangnya, bahkan aibnya semuanya. Apa gunanya kalau begitu? Anda ketika mengetahui aib seorang tidak afdol jika tidak menceritakannya. Anda simpan sendiri, nggak seru. Nggak enak. Bahwasanya fulan sesungguhnya, itu kalau Anda simpan sendiri, nggak enak. Harus Anda bagi, akhirnya ghibah. Dari mana semuanya bermula? Dari rasa ingin tahu. Anda ingin ngurusi urusan orang. Wala siyama kathratul fuduli fima laisa bil mar'i ilaihi haja. Banyaknya keingintahuan seseorang tentang urusan orang lain yang dia tidak ada hajat di situ. Baik itu perkara agama seorang ataupun perkara dunianya. Enggak usah. Bahkan kita malah harus berbaik sangka. Bisa jadi fulan ini rumahnya sebesar ini, oh dia mungkin beramal banyak ya. Hingga kemudian Allah SWT limpahkan untuknya harta ya. Hingga rumahnya bisa besar. Bisa jadi di balik ini dia mungkin bersedekah ya. Di malam hari dia selalu sholat tahajud ya. Harusnya malah berbaik sangka. Kenapa Allah SWT limpahkan untuknya harta seperti itu? Ingin cari-cari tahu, bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah bagikan untuk kita rizki kita masing-masing, nikmati. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan rizki kita masing-masing. Yang jelas tugas kita semuanya sama, hai para kepala keluarga, hai para pencari nafkah. Cari rizki yang halal dengan cara yang halal, cukup. Itu aja udah. Banyak dan sedikit Allah sudah tentukan. Ada yang Allah berikan banyak kepada sebagian di antara kita dan dia bisa kelolanya. Dan ada yang lain Allah berikan sedikit. Nggak ada yang Allah nggak beri. Allah beri, tapi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkata Syekh As-Sa'di. Beliau menimpali atau memberikan komentar pada hadis ini, tapi secara terbalik kata beliau, inna man lam yatruk ma la ya'ni fa innahu musi'un fi islamihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya, dia tidak ada kepentingan dalam perkara tersebut, fa innahu musi'un fi islamihi, maka sungguhnya dia adalah buruk keislamannya. Anda kalau dapatkan orang-orang seperti ini, kasih dia nasihat dan kemudian jaga jarak. Orang yang selalu ingin tahu perkara orang lain, orang yang selalu ingin ngurusi urusan orang lain. Anda dapatkan orang-orang seperti ini, nasihati dan kemudian jaga jarak. Karena bisa jadi ketika Anda tidak ada, Anda yang dicari infonya. Kenapa? Orang ini buruk Islamnya. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Berkaitan dengan Allah SWT menegurnya, memberikan hidayah, itu yang kita harapkan. Di luar itu, kita lebih berhati-hati. Sebab yang dengannya paling banyak orang masuk neraka, itu dosa lisan. Ringan sekali lisan ini. Dengannya kita memfitnah orang, dengannya kita menggibah orang, dengannya kita mengadu domba orang, dengannya kita berbohong. Nabi Muhammad SAW sudah sebutkan, tidaklah orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali karena buruknya lisan yang mereka miliki. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidah. Siapapun di antara kita bertanya, apa sih definisi wara'? Hadis inilah definisi wara'. Kata Imam Qayyim, Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan pada hadis ini makna al-wara'. Hanya dengan satu kalimat ini. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Meninggalkan perkara-perkara tidak bermanfaat untuk kita. Itulah wara'. Baik itu berkaitan dengan urusan dunia seseorang atau urusan agama seseorang. Lain ceritanya teman kita bermaksiat dan kita tahu. Lain ceritanya teman kita bermaksiat di hadapan kita. Kewajiban kita mengingkari.
Maksiatnya kita tutupi, teman kitanya kita nasihati, aibnya kita jangan sebarkan. Kemaksiatannya kita ingkari, orang yang kita nasihati, aibnya dengan dosa besar yang dia lakukan karena kita tahu, jangan disebar-sebari. Kamu tahu nggak? Fulan, teman kita yang itu, yang biasa soft awal itu loh. Tak taunya. Subhanallah. Anda kira Anda nggak punya aib? Anda bongkar punya orang, Allah bongkar punya Anda. Sekalipun Anda di dalam rumah Anda, kalau sudah Allah yang membongkarnya, nggak ada yang bisa menutupinya. Cantik apapun Anda bermain, Anda bongkar punya orang, Allah bongkar punya Anda. Aib seorang muslim itu harusnya ditutupi. Maksiat yang dia lakukan ingkari, orangnya Anda nasihati, aib dosa besarnya, maka jangan disebarkan. Doakan dia agar kemudian kembali ke jalan yang benar, karena suatu saat mungkin Anda yang tergelincir. Anda yang ada pada maksiat tersebut, Anda berharap ada teman Anda yang menghampiri, mengingatkan, mengingkari maksiat Anda, mengingatkan Anda akan dosa tersebut, dan Anda berharap, tolong jangan disebar. Kenapa? Karena Anda sudah bertobat sekarang. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda berbuat pada orang lain, itulah perbuatan yang Anda akan dapatkan dari orang lain. Belum tidak sebutkan karma ya, tapi ini berlaku. Ini dalam pepatah bahasa Arab. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, itulah perlakuan yang sama yang Anda akan dapatkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang jika kita melakukannya, na'udzubillah, muajjalani uqubatuhuma fid dunya, disegerakan iqabnya, hukumannya di dunia. Al-baghi wal uquq, kezaliman dan kedurhakaan. Dua dosa ini, na'udzubillah, dilakukan oleh seorang di dunia pun dia akan dapatkan balasannya, sekalipun sudah bertobat. Ya. Betapa banyak orang sudah bertobat dari perbuatan zinanya. Tapi dia dapatkan balasannya bukan begitu. Ya, perkataan Imam Syafi'i, beliau meninggal di awal tahun 200-an. Sudah 1200 tahun yang lalu beliau sudah katakan ini. Inna zina dainun fa in istaqratau fa innal wafa'a min ahli baitika fa'lami. Zina itu hutang. Jika kamu berhutang yang bayar anggota keluargamu, Anda zinai istri orang, Anda zinai anak perempuan orang, Anda zinai bibi seseorang, Allah akan membalasnya. Yang akan membayarnya nanti anak perempuan Anda, istri Anda, saudara perempuan Anda, bibi Anda. Semua perempuan di ring satu Anda. Yang bayar mereka. Kama tadinu tudan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Maka jaga betul lisan ini. Gak usah pengen tahu. Gak usah pengen tahu urusan agama seseorang. Di mana amalan tersebut misalnya dia ingin sembunyikan. Sudahlah itu dia ingin menyembunyikan. Atau urusan juga dunia seseorang. Ingat pengecualian yang tadi. Lain ceritanya di hadapan kita. Kita tahu teman kita bermaksiat kepada Allah. Tugas kita untuk menasihati. Aqulu qawli hadza. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Fastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tamama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jemaah rahimakumullah. Masih melanjutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, fa ya'ummu tarka lima la ya'ni min al-kalami wan nadhari wal istima'i wal batshi wal mashi wal fikri. Maka di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau berbicara singkat tapi maknanya luas. Beliau kumpulkan makna warok dalam kalimat tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang dia bukan urusannya, tidak bermanfaat untuknya, bukan kepentingannya. Kata beliau, berarti termasuk di dalamnya meninggalkan perkara-perkara
yang tidak bermanfaat untuk kita. Bukan kepentingan kita berkaitan dengan perkataan, penglihatan, pendengaran, kerja tangan, kerja kaki, dan juga pikiran. Semua tinggalkan. Anda tahu Anda akan menyentuh sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu Anda akan mengetik sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Anda. Anda tahu Anda akan melangkah ke satu tempat, gak ada manfaatnya saya ke sana. Anda tahu Anda sedang mendengar sesuatu, ini kalau saya lanjutkan saya berdosa. Anda ingin mengatakan sesuatu perkataan, gak ada urusannya dalam hal tersebut. Misal bukan bidang Anda untuk berbicara untuk perkara tersebut. Anda dokter, ngomongin masalah fikih, gak nyambung. Perkataan, penglihatan, pendengaran, kerja tangan dan kaki, dan juga pikiran. Maka makna wara' kata Ibnu Qayyim, Anda meninggalkan semuanya. Berkaitan dengan perkara-perkara tadi yang tidak dan bukan urusan Anda dan tidak mendatangkan manfaat. Inilah makna wara' dalam Islam, hadis Nabi Muhammad SAW. Ulun turut dengan perkataan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, "Man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'uh." Barang siapa yang memasukkan perkataan itu bagian dari amalan, ini prinsip kita, niscaya perkataan dia akan sedikit berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala min 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nih. Tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk untuk segala urusan yang tidak bermanfaat untuknya. Jika kita sibuk ngurusi orang, entah itu urusan dunia orang, entah itu urusan agama orang, Anda tidak ada kebutuhan di sana, tidak ada manfaat untuk Anda mengetahuinya. Anda menjadi orang tersebut, na'udzubillah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wali di antara wali Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tanda Allah sudah berpaling dari kita. Kenapa? Kita sibuk dengan urusan orang, bukan sibuk dengan urusan sendiri, aib sendiri, kekurangan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semua kita bisa mengamalkan hadis ini, bahwasanya di antara pengsuci hati dan jiwa adalah adab dan akhlak yang baik, dan di antaranya meninggalkan perkara-perkara, entah itu urusan agama ataupun dunia, yang tidak bermanfaat untuk kita berkaitan dengan urusan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man adh-dhalama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.